Halo, bisa perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan nama saya Arisa Marsa. Saya di sini sebagai Ketua Satma Pemuda Pancasila Kota Cirebon. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Eti Herawati, Wakil Wali Kota Cirebon. Halo, perkenalkan nama saya Eka Dewi, biasa dipanggil Ika. Saat ini sedang merintis usaha F&B, yaitu Kopi Matao di Kota Cirebon. Saya Mega Puryanti dari Pasca Sarjana Cirebon, YIN Syekh Nurjati. Halo semuanya, perkenalkan aku Mira, aku mahasiswi di Universitas Indonesia jurusan Administrasi Perpajakan 20. Nah, kesibukan aku selain menjadi mahasiswi, aku juga bekerja di Kolektek Coffee. Nama saya Nabila, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Baik, nama saya Gibran Kaisandayana. Di sini saya sebagai mahasiswa Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Ya, perkenalkan nama saya Mas Nur Maulana. Saya saat ini selaku mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon. Apa yang Anda dapatkan dengan mengikuti organisasi? Pengalaman yang belum saya dapatkan di tempat lain dan dari orang lain. Dan terutama itu yang terpenting adalah cara menahan ego diri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang saya ambil. Menurut Anda, mampukah seorang wanita menjadi seorang pemimpin? Harus dan sangat mampu, karena perbedaan gender bukanlah batasan dan wanita dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Bagaimana Anda menyikapi suatu masalah yang terjadi pada organisasi? Umumnya setiap kepemimpinan orang berbeda-beda. Hanya saja saya secara pribadi setiap ada permasalahan yang terjadi, saya memastikan untuk menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Apa motivasi Anda untuk fokus terjun ke organisasi dan sekarang bisa menjadi Ketua Satma Pemuda Pancasila Kota Cirebon? Mencoba mengaplikasikan apa yang saya punya, karena bagi saya secara pribadi teori tanpa praktek sama saja bohong, dan merubah stigma masyarakat secara luas pada seorang wanita tersebut. Bagaimana sih Ibu untuk awalnya terjun ke dunia politik? Pertama, saya hadir saat itu menggelitik ya situasi yang tentunya kita pengen berbuat untuk kepentingan masyarakat. Awalnya seperti itu, apa yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Setelah situasi mungkin saya melihat teman-teman dan kawan banyak juga berkiprah di politik dan lain sebagainya. Saya mungkin salah satu yang menjaga perhatian saat itu. Teman-teman sudah banyak berkiprah di politik, saya belum. Waktu itu saya diajak bergabung ke salah satu ormas ya, ormas Nasdem sana, belajar berorganisasi dan sebagainya, sampai pada akhirnya masuk di komisi perpolitikan, sampai masuk di ketua partai dan sampai hari ini seperti itu. Kalau menurut Ibu nih pentingnya pendidikan politik untuk wanita itu seperti apa? Sangat penting pendidikan politik untuk seorang perempuan. Salah satu yang itu saya selalu tekankan, karena pertama hari ini, taruh kata bukan hari ini ya, pemerintah memberi ruang 30% untuk perempuan hadir di parlemen. Itu salah satu yang tentu kita apresiasi terhadap pemerintah. Ruang itu tentu kita manfaatkan. Perempuan harus berkarya, perempuan tidak saja menjadi konco wingking, tidak saja urusan dapur, kasur, dan gitu ya, bahwa perempuan bisa memberikan ada di ranah publik, tidak saja domestik. Ini yang menjadi salah satu dari ruang 30% itu. Kalau untuk tanggapan Ibu sendiri mengenai pandangan tentang perempuan dan politik itu kan tidak selalu berkaitan ya Ibu, pandangannya seperti apa? Pandangannya gimana? Perempuan? Jadi perempuan dan politik itu kan tidak saling berkaitan. Stigma masyarakat itu kan untuk perempuan itu biasanya kan dapur kasur kayak gitu. Sedangkan kan Ibu pribadinya terjun langsung ke politik. Menurut pendapat Ibu, Sebetulnya gini loh, kita
kita ibu-ibu tuh sudah diberikan bekal politik. Di rumah tangga aja kita meminta suami untuk membohongi suami, uangnya nggak ada, Pak. Mama cuma tinggal segini, kan gitu. Terus itu juga sudah berpolitik. Kita bagaimana kita mengatur manajemen di rumah, itu juga sudah berpolitik. Sejatinya tidak itu. Sebetulnya apa yang kita lakukan hari ini semuanya sudah nuansanya ada memberikan ruang itu. Nah, selalu berdampingan dengan kita kalau menurut saya berpolitik itu ada. Cuma tinggal para perempuan ini mau berkiprah untuk masyarakat atau untuk keluarganya, kan gitu ya. Hari ini ruang sudah diberi, tentu ruangan ini harus kita manfaatkan yang tadi saya bilang. Ada ruang politik, tidak ada. Cuma kita tidak menyadari saja kalau perempuan itu ada di jabatan yang sangat strategis dari ibu rumah tangga. Ya, strategis loh, bukan berarti ada di jabatan publik saya sebagai kepala daerah atau DPR. Sebenarnya perempuan yang di rumah juga sudah memberikan kontribusi untuk banyak hal, menurut saya loh. Begitu. Kalau ibu kira-kira ada kesulitan tidak untuk menjalani peran sebagai ibu? Peran ganda. Dan juga seperti itu. Nggak ada kesulitan loh. Hari ini kita medsos begitu banyak. Membagi waktu tidak gampang, yes. Tidak mudah, yes. Tapi tentu kita mensiasati itu bagaimana kita harus mampu melakukan langkah-langkah yang tentunya mengatur rumah dan mengatur kebijakan publik. Sampai hari ini selesai juga, anak saya yang berdua juga selesai kuliah, ini juga baru selesai, tinggal yang kecil. Rasa-rasanya pembagian waktu yang tentu ini untuk semua perempuan nggak ada kata sulit. Asal kita mau dan harus punya kemauan keras. Kalau tanggapan ibu sendiri terkait masih belum terisinya kuota perempuan di legislatif DPR seperti apa ibu? Hari ini kota Cirebon sudah terpenuhi. Terpenuhi untuk ya. 11 orang perempuan. 11 orang full ya Bu? Lebih 30%. Jadi perempuan hari ini apalagi kota Cirebon sudah melek politik, sudah sadar berorganisasi dan juga sudah memberikan ruang kebijakan dan juga sudah berpartisipasi. Para kader juga begitu giat. Cirebon kota kecil, tapi partisipasi politik, partisipasi perempuan untuk ada di ranah perpolitikan itu sudah ada di dalam dan keren. Untuk harapan ibu sendiri nih untuk perempuan di Indonesia khususnya kota Cirebon seperti apa? Buat seluruh warga kota Cirebon dan juga untuk seluruh para perempuan hebat di Indonesia, selalu kita kuat, semangat dan tidak boleh pantang menyerah. Ruang 30% yang diberikan pemerintah, ayo kita ambil, kita raih. Berikan dharma bakti, pemikiran, solusinya untuk masyarakat, untuk keluarga. Ini yang lebih baik buat perempuan. Perempuan berbuat, keluarga hebat. Nah, Mbak Mega sendiri kan sekarang sedang melanjutkan studi S2. Apa kendala wanita berpendidikan di kemudian hari menurut Mbak Mega? Kendala wanita berpendidikan tinggi, mungkin bagaimana cara saya untuk memutuskan pemikiran masyarakat yang berpikir bahwa wanita itu tidak perlu untuk melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Apa sih yang memotivasi Mbak Mega untuk dapat berpendidikan tinggi atau mungkin cita-citanya? Motivasi terbesar saya itu adalah pertama orang tua, yang kedua diri saya sendiri. Selanjutnya nih Mbak, apa pesan untuk para wanita di luar sana untuk menghadapi dunia yang semakin bersaing? Tetap semangat, lakukan apa yang kamu mau selagi kamu mampu. Oke, Tika, apa sih motivasi kamu untuk terjun ke dunia bisnis? Sebenarnya sih awalnya itu nggak ada motivasi yang bisa dibilang muluk-muluk atau nggak tinggi sih. Sebenarnya motivasinya tuh cukup memenuhi kebutuhan dan keinginan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Yang seiring berjalannya waktu masuk ke tahun keempat Kopimanau ini, motivasinya juga ada perubahan sih. Kita itu ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, baik untuk di dalam Kopimanau maupun di luarnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, dengan profesi kamu sebagai wanita pengusaha, adakah perbedaan wanita yang menggeluti bidang yang sama? Wanita dengan pria yang menggeluti bidang yang sama? Kalau sampai sejauh ini sih sebenarnya nggak dirasakan gitu ya. Maksudnya perbedaan antara wanita atau lelaki ketika kita tuh terjun di dunia usaha. Karena aslinya tuh di Kopimanau tuh kita kerja tuh bareng gitu. Maksudnya ada perempuan, ada laki-laki, kita tuh bekerja bareng dalam posisi yang setara juga. Kalau misalnya dirasakan
yang sangat dirasakan itu kalau misalnya kita bekerja dengan laki-laki itu biasanya mereka lebih mengutamakan logika dan rasionalnya. Sedangkan ketika bekerja dengan perempuan tuh biasanya lebih menggunakan empati dan hatinya. Jadi kita itu tuh bisa gimana ya? Ketika perempuan dan laki itu bekerja bersama atau enggak misalnya dalam menjalani usaha, kita bisa ngasih harmoni yang beda dan treat customer atau teman-teman kita juga kita ngelihatnya tuh dengan cara yang berbeda juga. Tapi merasa beruntung sebagai wanita yang terjun di dunia usaha, kita bisa lebih menggunakan hati dan empati kita dalam menjalaninya, kurang lebih sih kayak gitu. Oke. Menurut Tika sendiri, faktor sosial budaya dan adat istiadat menjadi faktor penghalang bagi wanita pengusaha nggak? Makin kesini sih kayaknya udah makin nggak ada ya, karena saya sendiri pun ini baru masuk tahun keempat menjalani usaha. Kalau dari adat istiadat atau sosial budaya tuh sebenarnya nggak ada sih. Maksudnya sekarang tuh orang-orang tuh jadi lebih terbuka pemikirannya, jadi lebih menerima apapun profesinya, wanita atau lelaki itu, dan khususnya wanita sih sekarang tuh saya sendiri lebih merasa diterima gitu ya, dan lebih dihargai tanpa memandang oh dia wanita, oh dia perempuan, oh dia ibaratnya bisa dibilang lebih lemah gitu dibanding laki-laki. Kalau sekarang sih merasanya udah jauh lebih setara sih, udah jauh lebih setara, dan laki-laki pun tuh bisa menerima ketika leadernya itu perempuan, tinggal pembawaan dirinya aja gimana dan apa yang kita bawa gitu sih. Jadi kira-kira menurut kamu nih, kedepannya profesi seperti kamu ini akan semakin banyak atau tidak? Optimis pasti makin banyak sih. Tinggal gimana caranya perempuan-perempuan yang udah ada atau terjun di dunia ini, atau ya profesi apapun itu perempuan, kita tuh bisa saling support supaya perempuan-perempuan lain tuh bisa ikut berdaya juga. Perempuan-perempuan itu tuh apa ya, bisa membawa value dan punya perannya juga gitu. Asal perempuan-perempuan yang udah ada di dalamnya ini bisa memberikan contoh dan bisa ikut suportif